ada hasrat di dalam hati. Shalom siswa-siswa semuanya. Apa kabarnya hari ini? Tentu kabar baik ya. Nah, kita percaya Tuhan terus menolong kita, Tuhan terus memelihara kita. Secara khusus untuk siswa-siswa SD kelas 2, saat ini kita akan masuk dalam pelajaran ke-8 untuk pendidikan agama Kristen, hidup rukun kehendak Tuhan. Pelajaran yang ke-8. Nanti minta tolong orang tua kita untuk mendampingi kita. Bacaan kita dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 12 dan Rut pasal 1 ayat 15 sampai dengan 22. Namun sebelumnya skip dulu, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pemeliharaanmu, terima kasih pertolonganmu. Hari ini kami mau belajar bersama dengan Pak Guru supaya kami bisa hidup rukun. Tolong kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tadi Pak Guru sudah sampaikan bacaan kita dari Kejadian dan dari Rut. Namun kita juga akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Anak-anak, dari bacaan kita tadi, kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki kita hidup rukun. Jadi hidup rukun itu merupakan salah satu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan. Nah, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak apa artinya hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup diam bersama atau hidup bersama-sama dalam satu tempat dengan saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong. Dan juga tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada benci, tidak ada dendam. Hidup rukun, hidup bersama-sama di suatu tempat. Jadi itu artinya hidup rukun. Bisa diulangi ya, hidup rukun adalah hidup bersama-sama di satu tempat, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong. Dan juga tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada benci, tidak ada dendam. Itu artinya hidup rukun. Ingat ya. Nah, nanti kalau kita belajar dari kitab Kejadian maupun kitab Rut, itu kitab Kejadian menceritakan tentang hidup rukun antara Abraham dan Lot. Dan kitab Rut menceritakan hidup rukun antara Ibu Naomi dengan menantunya bernama. Oke, dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 12 nanti dibaca ya. Minta tolong orang tua untuk mendampingi kita mempelajari Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Abraham adalah paman atau om ya, om dari Lot. Mereka masing-masing memiliki ternak yang banyak ketika berada di tanah Negeb, dan Naomi adalah ibu mertua Rut. Ketika terjadi kelaparan di Israel, Naomi dan suaminya serta 2 orang anaknya pergi ke Moab untuk tinggal di sana. Ketika mereka ada di Moab, suami Naomi Elimelech dan kedua anaknya, nama anaknya Mahlon dan Kilion, meninggal. Jadi 3 laki-laki meninggal. Akhirnya tinggallah Naomi dan 2 menantunya. Nama menantu yang pertama adalah Orpa, nama menantu yang kedua adalah Rut. Ya, ketika Naomi akan kembali ke Israel, ia menyuruh kedua menantunya untuk kembali ke rumah masing-masing. Orpa mengikuti kata Naomi, dia pulang ke rumah kampungnya, meninggalkan mertuanya
Ibu Naomi. Tetapi Ruth mau hidup rukun dengan mertuanya. Dia berkata, saya tidak pulang, saya mau ikut mama mertua. Sehingga kemanapun Naomi pergi, ia tetap mengikutinya. Itu juga contoh hidup rukun di dalam Alkitab. Nah, mengapa kita harus hidup rukun? Kita harus hidup rukun karena tadi Tuhan menyatakan ia menghendaki kita hidup rukun. Karena itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau kita hidup rukun. Bagaimana kalau kita tidak mau hidup rukun? Kalau kita tidak mau hidup rukun, berarti Tuhan tidak senang dengan kita. Bahkan Tuhan marah terhadap kita. Tuhan tidak senang dengan anak-anaknya yang tidak mau hidup rukun. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi anak yang mau hidup rukun dengan siapa saja. Hidup rukun harus dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan perumahan kita, di masyarakat. Bagaimana hidup rukun di rumah? Misalnya sebagai kakak harus mengasihi adiknya. Demikian juga sebaliknya, adik harus mengasihi dan menyayangi kakaknya. Adik dan kakak harus saling membantu dalam belajar maupun bermain. Mereka tidak boleh saling berkelahi. Sebagai anak kita harus menghormati orang tua. Orang tua juga harus mengasihi anak-anaknya. Kita juga harus menghormati dan menghargai orang-orang yang membantu di rumah kita. Misalnya pembantu rumah tangga, tukang kebun, atau sopir. Kita harus menghormati. Kita tidak boleh semena-mena kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan juga. Mereka juga telah menolong dan membantu kita. Bagaimana hidup rukun di sekolah? Hidup rukun di sekolah, misalnya mau berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Misalnya hanya mau berteman dengan teman yang pintar, dengan teman yang satu suku dengan kita, atau teman yang sama kulitnya putih dengan kita. Itu bukan contoh hidup yang rukun. Tuhan berkehendaki kita hidup rukun di sekolah, berarti kita menghormati, mengasihi, menyayangi semua teman tanpa membeda-bedakan. Kita mengasihi mereka. Kita juga bermain bersama. Kita saling menolong, kita saling menghormati, kita saling menghargai, kita saling mencintai. Ya, itu hidup rukun di sekolah. Terus bagaimana hidup rukun di masyarakat, di lingkungan perumahan? Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa saling membantu. Pertama-tama saling menyapa. Ya, bertemu, saling membantu, saling mengunjungi. Kalau ada yang sakit, kita kunjungi, kita besuk. Kita bermain bersama dengan teman-teman kita. Saling menghormati kalau ada kegiatan ibadah, kegiatan keluarga, kita saling menghargai. Kita menolong kalau mereka ada kesulitan. Ya, kita saling memberikan informasi. Itu namanya hidup rukun, ya. Ya, kita saling mengasihi, kita saling menolong, bahkan bergotong royong bersama, kerja bakti bersama. Itu semua cara hidup rukun. Banyak lagi yang bisa kita lakukan, semua untuk hal-hal yang baik. Kalau kita dapat hidup rukun dengan siapa saja, kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Beda agama, beda suku, tidak menjadi penghalang yang membuat kita tidak mau hidup rukun. Ya, sekalipun kita beda kepercayaan, beda suku, beda warna kulit, beda bahasa, beda kepintaran, kita tetap harus hidup rukun. Mau anak-anak ya? Ini tujuan pembelajaran kita. Mengerti apa itu hidup rukun, kemudian melakukan hidup rukun itu. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bagaimana hidup rukun. Hidup rukun adalah kehendak Tuhan buat kita. Mulai hari ini, saya mengajak kita semua, anak-anak, kita harus hidup rukun. Karena itu adalah kehendak Tuhan.
karena itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau kalau kita tidak hidup rukun. Tuhan mau kita hidup rukun di sekolah, di rumah, di masyarakat, di mana saja, di gereja, di sekolah minggu, kita harus hidup rukun. Demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Hidup hasratku